Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Gani Rozaki yang insya Allah akan berbagi tips seputar apapun yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua. Video ini saya mau ngelanjutin tips iklan pencarian Shopee part 1. Ini part pertama. Sebenarnya part kedua ya. Part nolnya itu adalah pendahuluan. Saya tulisin apa yang akan saya jabarkan tentang iklan pencarian Shopee. Sengaja dibuat part 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena takut kepanjangan videonya. Saya harap ini tidak lebih dari 10 menit. Jadi langsung aja, iklan pencarian Shopee part 1 ini tips dari saya yang paling basic itu adalah kenali produk teman-teman. Jadi banyak orang jualan produk Anda laku nggak, laku seberapa laku, mereka bingung. Nah, jadi kalau kita penjual zaman now ini, penjual online ini harus tahu apa sih yang disebut laku, apa sih yang disebut nggak laku, berapa produk atau angka apa yang membuat suatu produk itu disebut laku, dan angka apa yang membuat si produk tersebut disebut nggak laku. Lalu juga yang paling basic lagi adalah bagaimana judul produk yang tepat di Shopee, bagaimana algoritma Shopee, bagaimana foto yang tepat dan seterusnya. Karena kalau teman-teman produknya ngaco, fotonya jelek, atau judul produknya salah, fotonya juga nggak menarik, itu percuma aja diiklanin. Karena sesuai kata apa ya? Di buku yang saya baca pernah bilang bahwa we can't advertise bad content. Jadi kalau kontennya jelek mau diiklanin segimanapun juga pasti hasilnya juga jelek. Jadi yang penting itu judulnya bagus, gambarnya bagus dan seterusnya. Gimana caranya? Pertama, Shopee itu udah ngejelasin gimana judul produk yang bagus. Jadi nanti akan saya tulis linknya di deskripsi. Silahkan teman-teman baca dulu itu. Itu teorinya itu teman-teman wajib bin kudu atau kudu bin wajib baca artikel itu, karena Shopee juga pengen teman-teman jualannya laris. Gak mungkin Shopee mencelakakan teman-teman. Jadi Shopee bikin artikel itu sengaja buat seller-sellernya biar jualannya laris. Itu baca, dan kalau sudah itu teorinya. Prakteknya kalau saya seperti ini. Prakteknya judul produk ya, judul produk yang baik itu kalau saya prakteknya itu seperti ini. Jadi saya search produk yang mau saya upload, generic keywordnya. Jadi kalau teman-teman mau jualan kabel USB-C, search di Shopee kabel USB-C atau USB-C kabel, USB-C kabel, bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Indonesia, kabel USB-C. Nanti kan keluar tuh hasilnya tuh. Nah, dari keluar hasil ini teman-teman lihat kompetitor teman-teman, cari yang terlaris. Nah, dari terlaris itu cek juga ada nggak yang 1K per bulan terjualnya, atau yang 1000 piece per bulan terjualnya. Kalau nggak ada, artinya keyword yang Anda masukkan ini salah. Kalau ada, lanjut ke cek di 3 produk terlaris tersebut. 3 produk terlaris tersebut, apa kesamaan judulnya. Jangan pilih yang iklan ya teman-teman, pilih yang non iklan alias yang organik. Nah, dari 3 persamaan itu ya tinggal copy aja, tinggal lihat strukturnya. Nah, produk teman-teman tinggal ngikutin itu aja, mereknya di mana, lalu kata-kata USB-C-nya gimana, apakah dari USB pakai strip C atau spasi doang, atau pakai kabel pakai CABLE atau KABEL. Itu penting. Kenapa? Shopee itu kan robot ya, alias dia algoritma, dia hanya menilai dari input produk yang teman-teman upload. Jadi kalau teman-teman niatnya jualan USB-C tapi teman-teman nulisnya U spasi S spasi B spasi C, itu nggak dianggap USB-C, tapi U spasi bla 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 bla. Oke, kita praktek langsung ya. Saya akan buka websitenya Shopee versi versi ini ya, versi desktop atau versi laptop. Jadi kalau versi HP kurang lebih sama sih sebetulnya. Kita akan praktek yang USB-C tadi. Nah, ini Shopee udah saya buka. Saya mau search kabel USB-C. Mudah-mudahan kelihatan, saya zoom aja ya.
Tinggal search saja kabel USB-C. Nah, di sini langsung muncul. Nah, klik aja yang terlaris di sini, terlaris klik. Nah, di atas biasanya akan muncul iklan-iklan. Nah, biasanya akan muncul iklan itu abaikan, tapi teman-teman cek yang paling 3 teratas. Nah, cek dulu pertama ini 1000 plus terjual nggak? Minimal ada satu aja yang 1K plus terjual. Artinya keywordnya memang umum digunakan, tapi kalau nggak nemu satu saja yang 1000 plus terjual, artinya keyword yang di search itu kurang umum. Nah, bisa dilihat ini dari 3 ini, teman-teman tinggal cek aja persamaan judulnya. Bisa lihat ini persamaannya kayak ternyata gak perlu ada kata kabel di jualan kabel USB-C. Oh, ternyata salah, ini adalah adaptor bukan kabel, atau ini kepala chargernya. Berarti ini skip, lanjut ke kabelnya dan seterusnya dan seterusnya. Di sini teman-teman ngebandingin 3 terlaris yang produknya sama dengan teman-teman. Jadi belum tentu dengan input kabel USB-C keluar kabel USB-C semua, tapi ini keluar kepala charger, bahkan ini keluar tas. Saya nggak tahu kenapa keluar tas. Jadi carilah yang memang sama, yaitu kabel USB-C. Nah, dari situ ketahuan. Pertama, teman-teman cari persamaan dari kompetitor itu, judulnya ya tinggal amati, tiru, modifikasi. Itu judul, lalu foto. Nah, kalau foto juga sebenarnya Shopee udah ada materinya, teman-teman tinggal baca, atau mau ikutin kaidah yang tadi, kaidah melihat kompetitor juga boleh. Atau kalau saya pribadi sih sebenarnya, karena kami alhamdulillah sudah Shopee Mall, jadinya ketentuannya itu pakai solid background, alias latar belakang yang polos, mau itu putih, abu atau hitam dan seterusnya. Itu terserah teman-teman. Jujur saya juga masih bingung mana yang bagus mana yang tidak, karena terkadang yang terlaris pun nggak solid background, kadang yang terlaris pun terlalu banyak tulisan. Nah, ini contohnya yang USB-C ini yang terlaris juga banyak tulisan, bahkan dikelola Shopee lagi, artinya kan toko yang sudah masuk kriterianya Shopee. Oke, jangan dulu lihat harga, karena yang utama itu pertama judul, kedua gambar, yang ketiga baru harga. Nah, untuk perang harga saya sudah bahas di video yang lain, bisa ubek-ubek channel saya ini. Lalu selanjutnya adalah mengenal produk mana yang laku sama nggak laku. Jadi teman-teman tinggal masuk aja ke Shopee Seller Centernya teman-teman, masuk ke beranda bisnis saya produk performa, lalu pilih 30 hari sebelumnya. Oke? Kenapa 30 hari sebelumnya? Sebenarnya bebas, mau 7 hari juga boleh, asalkan konsisten. Jadi pilihannya itu ada kemarin terlalu cepat. Saran saya antara 7 hari sama 30 hari. 7 hari boleh asal konsisten. Kalau saya lebih prefer 30 hari, dan harus konsisten juga. Kenapa 30 hari? Karena itu ada satu siklus gajian. Jadi setidaknya kena satu gajian, kena tanggal tua dan tanggal muda lah, kasarnya seperti itu. Jadi teman-teman langsung download aja performa produknya teman-teman. Di sini ada klik ekspor di kanan atas ini, lalu download. Nah, sambil nunggu saya akan jelasin kenapa harus di-download. Jadi kenapa harus di-download? Jadi yang utama itu kita mencari mengklasifikasikan produk kita menjadi 4 tipe, yaitu super, bersinar, berpotensi, sama buruk. Itu berdasarkan 2 parameter, yaitu dilihat sama tingkat konversi. Dilihat itu berapa banyak sih pengunjung yang melihat teman-teman. Kok tingkat konversi itu berapa banyak sih penjualan dibagi pengunjung. Itu biasanya itu dinyatakan dalam persentase. Artinya kalau tingkat konversi teman-teman adalah 10%, jadi dari 10 orang yang lihat, 1 orang yang beli. Dan secara umum tingkat konversi di dunia online itu adalah 2%. Itu wajar sekali, karena pilihan di dunia online itu sangat banyak. Jadi 2% itu angka yang sangat wajar. Jangan harap teman-teman jualan 1 orang lihat, 1 orang beli, 1 orang lihat, 1 orang beli, itu jangan harap. Kalau offline bolehlah. 1 orang datang ke toko lalu beli, offline bolehlah, walaupun aslinya juga nggak gitu-gitu amat ya. Jadi sekali lagi dilihat sama tingkat konversi. Lalu kita mengurutkan produk-produk kita tersebut berdasarkan dilihat sama konversinya, kita bikin rankingnya. Jadi kalau rankingnya itu 50 sampai 100% terbaik, dua-duanya ya, dilihat dan konversi, artinya produknya produk super, artinya itu produk
Apa yang sudah Anda lakukan tetap lanjutkan, gak usah diapa-apain, tapi lanjutkan apa yang sudah. Lalu ada yang bersinar, artinya orang banyak lihat tapi nggak mau beli. Lalu ada berpotensi, yang lihatnya sedikit tapi pada mau beli. Nah, lalu ada yang buruk, yaitu ya udah yang lihat dikit, yang mau beli juga dikit. Nah, pasti bingung. Kita langsung praktek aja, kita cek data saya tadi sudah ke download belum? Ini sudah, saya coba download, lalu saya buka filenya dalam bentuk Excel. Ini penting teman-teman belajar Excel atau Google Spreadsheet karena jualan zaman now itu bisa ngitung penting banget. Beda sama jualan zaman old, jualan di pasar nggak dihitung, nggak di apa, tetap sukses aja. Ya itu zaman old. Kalau zaman now semua harus dihitung, harus ada angkanya, harus jelas. Makanya penting. Ternyata sudah 10 menit, nggak apa-apa. Saya lanjutin dulu. Sudah dibuka, lalu cari produk, kode produk, lalu halaman produk dilihat, dan tingkat konversi. Nah, tingkat konversinya hati-hati, pilih yang tingkat konversi pesanan siap dikirim dibagi kunjungan. Jadi ada yang pesanan dibuat dibagi kunjungan, ada pesanan dibayar dan dibagi kunjungan. Tapi kalau pesanan siap dikirim itu COD termasuk. Jadi belum bayar tapi sudah siap, sudah boleh dikirim. Itu copy aja, lalu bikin sheet baru. Nah, paste di sini. Nah, sudah muncul. Nah, di sini karena saya banyak variannya, jadi akan muncul produk yang strip-strip gini, artinya dia varian-varian tertentu. Ini dihapus aja, dibuang aja dengan cara remove duplicate ya. Tinggal drag aja, lalu data, lalu di sini ada remove duplicate. Nah, klik aja. Klik yang duplicate itu adalah centang aja yang produk sama kode produk. Nah, oke, sudah berhasil. Nah, di sini langsung saya bikin ranking dilihat. Caranya adalah sama dengan dilihatnya si produk tersebut. Nah, lalu dibagi dengan maksimum dari seluruh produk dilihat. Dari semua produk, teman-teman. Ups, maaf, berarti jangan C2 tapi C2C. C2 sampai oh, maaf, ini terdeteksi bukan angka, jadi harus dikonvert dulu jadi angka. Nah, ini lalu kita ganti jadi persen. Nah, ternyata seperti ini, lalu tinggal jangan lupa absolutnya, lalu drag ke bawah. Nah, oke, lalu terakhir adalah ranking konversi, yaitu sama aja sebetulnya, tingkat konversi produk tersebut dibagi maksimumnya tingkat konversi dari seluruh produk. Lalu kita bikin persentase. Nah, ini sudah kelihatan, sudah muncul klasifikasinya. Bahkan ada yang 0% dan seterusnya. Itu produk yang, kalau di saya itu produk yang udah nggak produksi lagi, yang sudah diarsipkan. Nah, ini akan terklasifikasi. Kalau misalkan lihat ini, yang super itu adalah dilihatnya antara 50 sampai 100%, lalu konversi itu konversinya 50 sampai 100%. Cari aja. Nah, ini satu saya dapat, lalu nggak ada, ternyata cuma satu. Ini adalah produk paling laris punya saya. Lalu cek lagi satu persatu dan seterusnya. Ini penting. Jadi teman-teman tahu apa yang harus dilakukan ke produk-produk tersebut. Kalau masuk ke produk yang berpotensi, artinya orang yang lihat dikit, tapi dari yang lihat itu banyak yang mau beli. Artinya tinggal perbanyak aja traffic. Yaitu bisa ditembak dengan Shopee iklanku, atau ditembak di sosial media, atau mungkin judulnya kurang tepat, atau mungkin fotonya kurang bagus. Lalu kalau yang bersinar, yaitu yang dilihat banyak yang lihat tapi yang belinya dikit. Nah, itu artinya kemungkinan besar harganya kurang oke. Itu bisa kasih diskon. Lalu yang terakhir, yang buruk ini adalah yang lihatnya dikit,
yang beli juga dikit. Ini kalau saran Shopee sih katanya yang kayak gini nggak usah di restock, nggak usah di restock lagi. Tapi kalau saran saya coba perbaiki dulu judul, perbaiki dulu foto, siapa tahu dia masuk ke bersinar atau ke berpotensi. Oke, itu boleh ditonton berulang-ulang. Saya lanjut dulu. Terakhir adalah mengenal produk itu dengan cara tahu cost structure-nya. Jadi cost structure itu adalah judul produk sudah, laku atau tidak laku sudah, terakhir adalah cost structure. Aduh, kurang kelihatan ya. Ini teman-teman harus tahu dari satu produk A itu gross profitnya berapa sih? Gross profit itu penting sekali untuk menentukan berapa iklan yang Anda harus keluarkan untuk membuat satu produk itu laku atau produk A ini laku. Dan cara ngitungnya gimana? Sebenarnya gampang banget. Dari harga jual itu tentu ada HPP ya. HPP itu Anda nyetok produk tersebut, keluar harga berapa sih biaya produksinya. Lalu gaji. Nah, ini kalau Anda kalau sudah jalan setidaknya 2 bulan 3 bulan tahulah, tapi kalau yang baru mulai mungkin agak susah. Jadi rata-rata pengeluaran gaji itu berapa persen sih dari omset. Lalu operasional harian itu berapa persen sih dari omset. Lalu pajak. Nah, saya contohin ya. Jadi misalkan harga jual teman-teman adalah 100.000, HPP-nya adalah 70.000. Lalu gajinya adalah sekitar 18% misalnya dari omset ya. Itu teman-teman harus punya datanya, yaitu sekitar 18.000. Lalu operasionalnya katakanlah 3% dari omset. Data rata-ratanya yaitu berarti 3% kali 100.000 adalah 3.000. Pajak katakanlah belum bayar dulu atau ya 0,5% ya kalau di bawah 4,8 miliar, yaitu berarti 500 rupiah. Nah, ini totalin aja. Ini 3.000 ya. 70.000 tambah 18.000, 88.000 tambah 3.000, 91.000 tambah 500 sama 91.500. Ini adalah modal teman-teman. Lalu harga jualnya adalah 100.000 sehingga teman-teman punya profit sebelum iklan adalah 8.500. Nah, angka 8.500 ini penting sekali untuk penentuan budget iklan teman-teman. Nanti akan saya bahas di part 2 selanjutnya. Alhamdulillah panjang sekali, udah 17 menit. Saya rasa banyak yang gak jelas, gak apa-apa. Mungkin saya akan bikin part 1A atau part 1B untuk memperjelas yang tadi. Atau Anda bisa tonton berulang-ulang. Atau kalau bingungnya sebelah mana, teman-teman tinggal tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja. Tunggu part 2-nya karena akan lebih seru lagi, yaitu menentukan berapa sih budget iklan yang teman-teman harus keluarkan atau teman-teman siapkan untuk membuat satu produk laku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian aja. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.